Oke, kalau menurut lu gue tipikal naluri atau textbook? Kadang yang kemarin gue menang Oke. textbook. Oke, Dia yang dia kemarin- nyoba, yang dia nyoba kemarin menang, Sicilian Dragon. Oke. Yang gue udah tahu itu makanan sehari-hari. Relate sama catur ketika ada dua orang satu meja udah mulai kayak gini. Udah mulai kayak gini. Itu dari Dua jauh. orang, satu meja. Walaupun kayak kita nggak kelihatan mejanya, oh Iya. itu catur. Catur. Kita sambil ngobrol, kita sambil main. Aman? Aman-aman. Aman. Let's go. Ronde terakhir. Gua ketemu Bang Delok. Good luck. Oke, gua geserin ke sini biar agak dekat. Nah, tadi gue cukup tertarik dengan omongan lo yang bilang biasanya catur tuh identik dengan sesuatu yang bosen. Nah, kalau di sini lo bilang nggak sebosen itu karena orang-orang yang menarik, terbuka, terus juga semua orang at any level mau pro ibaratnya ya. Soalnya kemarin ada yang punya title datang ke sini juga main oke aja. Ataupun noob ataupun maksudnya kayak baru belajar segala macam juga welcome aja kan sih. Nah, menurut lo yang paling krusial banget ngebuat catur itu jadi seru tuh apanya men? Faktor penting yang ngebikin catur jadi nggak ngebosenin menurut lo? Ketika gua lihat ada tipe permainan yang macam-macam nih. Kayak Mas Hindu tuh. Monoton ya. Kayak Mas Iya, Hindu kayak tuh Mas dia Hindu gimana, Mas Hindu? textbook. Wis, gokil. Kadang kalau kita awam, Iya. ini apaan? Budapest. Budapest, oke. Dia pakai Budapest opening. Ya. Sama Budapest. Sicilian, oke. Sicilian itu apaan? Oke. Tapi di sisi lain ada juga yang naluri ya mainnya. Naluri ya. Iya. Oke. Dia main ya, Explain it. dia main yang ngejawab dari dia udah ngerti konsepnya aturan mainnya, terus dia ngelihat opening yang textbook dia ngikutin aja. Oh kalau kayak gini, gue jawabnya kayak gini. Which is itu lebih menarik. Jadi gue semi sih. Kadang gue textbook, kadang gue ngelihat menjawab. Jadi kalau menghadapi, kadang gue lebih mudah menghadapi yang textbook. Misalnya dia Sicilian, dia King's opening. Oh udah pas, ini udah dominan dari awal. Karena itu udah counternya udah kelihatan. Iya. Tapi ketika yang melawan yang naluriah ini, wah. Sorry, itu nyala ya? Oh iya nyala. Oke lanjut. Terus? Yang mainnya berdasarkan naluri, wah itu nggak bisa kebaca. Jadi emang kalau skip sedikit blunder, itu udah kayak ngelawan Mas Noval tadi, blunder sekali udah. Blunder sekali udah langsung kacau. berantakan semuanya kacau. Dia tipenya naluri ya. Naluri. Karena mungkin dia udah tahu banyak hal ya, maksudnya setiap Jam terbang. Iya, betul itu dia. Kalau mau pintar, jam terbang guys. Karena saya sering nyontek di pemain di sini di chess.com. Siapa? Mention it. Mention it. Alef. Ini hoax atau apa nih guys? Ini hoax atau apa? Jaksel Chess adminnya siapa? Jaksel Chess adminnya siapa? Saya sendiri. Nah. Oke, baik. Kan ada trofinya. Oh iya, baik. Opening tuh ada trofinya. Baik. Saya kok paling banyak sendiri ya. Yang lainnya dikit-dikit aja tapi ratingnya tinggi-tinggi. Wis. Berarti ini banyakkan pemain yang antara dia fokus pada opening tertentu atau memang tipikalnya naluri. Oke. Insting. Main Insting. kita udah tahu ini kita jalanin aja. Oke, kalau menurut lu gue tipikal naluri atau textbook? Kadang yang kemarin gue menang textbook. Oke, Dia nyoba Sicilian Dragon. Oke. Yang gue udah tahu itu makanan sehari-hari. Oke. Kemarin textbook, oke. Jadi itu salah satu yang menurut lo catur seru ya dalam apa permainannya itu karena di sini banyak banget varian-varian yang dimainkan. Gue juga baru kenal nih kayak Budapest, Alekhine, openingnya Alekhine yang kuda dulu itu dibalasnya kuda kesini. Iya. Itu sebelum semuanya di develop ya dia langsung kuda. Itu Mas Ian tuh.
host di JW Coffee Jakarta Timur. Dia biasa kadang-kadang pakai opening itu gue baru tahu karena Chestnuts. Seru, variannya banyak banget. Oke. Dan menurut gue sebenarnya kalau yang tipe permainan catur yang berkelompok kayak gini, turnamen kayak gini, ini lebih kerasa double benefitnya. Oke, kerasa double benefitnya apa aja tuh, men? Kalau kita main chess.com itu cuma ngasah kognitif kita kan. Oke, right. Kalau kita main di sini, soft skill, kognitif, link lagi, itu semuanya dapat main di situ. Yeah. Jadi otak ini benar-benar dipacu, which is itu sangat perlu. Yeah, which is good. Which is good. Yeah. Semakin kita tua kan semakin berkurang nih. Betul. Harus terus ibarat kayak otot, harus diasah terus, dilatih. Tapi betul sih, salah satu benefit pemain catur itu menunda Alzheimer juga. Jadi orang-orang, giliran gua atau giliran Anda? Saya udah develop ini kan. Sorry. Iya, jadi Anda. It's okay. Jadi salah satu benefit yang gue baca gitu di artikel, mengurangi Alzheimer ketika tua, karena otak kita terus berkembang kan, kita terus belajar, jadi otaknya terus olahraga ibaratnya sih gitu. Ya. Terus melatih fokus sih, menurut gua bro. Jadi kita tuh ya sebagai anak muda tuh waktu fokus kita tuh udah minim sekarang karena udah banyak sesuatu yang instan, apalagi sosial media nge-distract kita banyak banget. Jadi seseorang tuh, apalagi anak-anak muda, nggak semuanya memang, tapi fokus time-nya, durasi fokusnya itu udah mulai melambat karena udah banyak distraksi. Nah kalau catur kita kayak bener-bener kalau misalkan pengen mainnya bener itu diwajibkan untuk fokus kan, bener-bener ngeliat segala macam, jadi ngasah fokus juga. Daripada apa tuh? Doom scrolling di HP. Daripada doom scrolling di HP, benar. Itu dia. Tapi gua kayaknya belum pernah dengar. Bro, lu kenal Chestnuts itu dari mana awal? Atau ada tongkrongan ini? Kenal dari mana awalnya? Taunya dari siapa? Dari Instagram. Algoritmanya, gua kan lagi seneng band-band indie. Oke, band-band indie. Indie Indo. Kayak riset kayak gitu. Lagu-lagu indie, konser indie. Iya. Terus keluar. Skena, men. Oke, go ahead. Gak masalah dong. Gak masalah, which is good. Ya, oke, lanjut. Ini giliran gue kan. Yoi. Jadi senang nonton konser juga. Oke. Jadi muncullah di reels gue ada Saleh dari The Adams. Itu main chessnya dengan Chestnuts, ada komunitas. Ternyata di Jakarta udah ada komunitas catur di luar Percasi. Interesting kan? Terus mulai cek medsosnya, oh iya di daerah ini cobain aja. Memberanikan datanglah ke sini akhirnya. Berarti dari sana ya. Oke. Jangan-jangan waktu itu acaranya Joyland bukan? Iya, Joyland Fest. Oke, iya. Itu banyak banget yang bilang kalau acara itu sukses sih, mantap.
kemarin itu jualnya itu. Karena dari sana sebenarnya buat gue ya benchmark gue kenapa gue bilang sukses. Menurut gue karena berhasil mengenalin catur ke khalayak umum. Maksudnya bukan orang yang pro player aja yang main di jualan turnamen jualan checkmate kemarin, tapi orang-orang yang memang baru tahu ataupun sekedar tahu jalan-jalannya. Basically orang-orang yang masih pemula gitu itu beneran datang ke Joyland dan main. Itu menurut gue salah satu indikator atau benchmarknya. Itu juga sih sebenarnya. Jadi gue ngerasa di situ kesannya, catur udah bergeser nih. Bergeser ke mana nih? Bergesernya bukan ke permainan orang serius, jadi lebih fun. Lebih fun, interesting. Oke. Dan gue kan sempat mikir juga, will chess survive in this era since a lot of MOBA games, MOBA player. Ternyata chess bisa beradaptasi dengan signifikan dan komunitasnya bisa berevolusi seperti ini ya. Betul. Wah. Obrolannya mantap nih. Iya. Ternyata bisa survive ya. Ternyata bisa survive. Salah satu game tertua yang masih bisa survive sih. Iya, catur. Kalau lo tadi bahas soal game yang masih bisa survive di era ini, berarti kan salah satu yang ngegandrungin catur tuh ada anak mudanya dong. At least mungkin masih minoritas mungkin ya. Exactly. Menurutku Oke, go ahead. Gak masalah dong. Gak masalah, which is good. possible gak men kalau misalkan catur tuh jadi pop culture buat anak-anak muda, mungkin terutama di daerah Jakarta atau mungkin di sini di Jakarta Selatan, di daerah sini. Menurut gue sih bisa ya. Possible banget. Possible banget. Indikator-indikator yang bikin possible menurut lo apa men? Komunitasnya eksis. Komunitasnya Eksis dan aktif. eksis dan aktif. Oke. Karena dua itu. Komunitas ada, tapi kalau sepi orangnya kan gak jalan. Sama aja. Kalau dia aktif, banyak peminatnya, berarti ini berarti kedepannya bakal rame. Dan itu ternyata dipengaruhi oleh tren juga. Jadi Keren juga. kelemahan dan gue baru sadar kelemahan dari MOBA game itu di gadgetnya bro. Gadgetnya ketika dia update dia butuh spek tinggi dong. Oke, betul. Kadang juga itu nggak terjangkau, apalagi ini sekarang gimana ya, ada merek tertentu yang dilarang masuk. Kayaknya gue paham maksud lo kemana. Baik. Kebijakan pemerintah juga berpengaruh, kecuali ke catur. Betul. Catur Soal tax holiday yang 50 tahun itu kan. Noted. Oke. Senang nonton konser juga. Iya. Jadi possible banget ya untuk digandrungi sama anak-anak muda catur itu ya. Jadi inovasi Misalkan yang ini ya komunitasnya. Ya, terus lanjut. Sorry. inovasinya ternyata bisa dipadukan dengan anak skena, seni, desain grafis, bahkan musik kan. Iya. Jadi akhirnya ini bergeser, pemahaman catur ini bukan permainan logika aja, ternyata seni. Itu kata kunci yang gue tunggu-tunggu. Seni dalam berstrategi, seni dalam perang tanda kutip. Mind's war, ya. Jadi kita diasah untuk memahami, berpikir kritis dan berstrategi dan indah. Muncullah di reels gua ada Saleh. Kalau bahas soal catur udah nggak lagi soal logika ataupun maksudnya kayak catur tuh untuk di kita ya, tongkrongan kita ini. Kita sepakat dulu nih, catur di kita tuh nggak cuma soal menang kalah, betul?
Artinya di sini yang paling penting adalah menikmati prosesnya, betul? Iya. Sama tadi dapat relasi, kenal banyak orang. Izin develop dulu ya. Udah ada pemainnya kalau chess ada main. Berarti kalau misalkan catur dipadu badankan dengan musik, film, desain grafis, yang lu bilang possible gak kalau catur dipadu padankan dengan fashion? Ada komunitas. Let's say baju, Ternyata baju gua di tuh ada Jakarta udah ada. sesuatu yang related sama caturnya itu menurut lo possible gak? Kalau kita lihat ini ya kemungkinannya di global Sangat. sangat ya. Setahu gua, official chess turnamen yang internasional rata-rata pakai jas, Rata-rata pakai jas, pakai tuxedo, oke. dan kadang itu bisa jadi ada sponsor dari butik tertentu, Betul, pasti, sepatu. of course. Tapi gimana kita masuk ke segmennya anak gaul, anak gaul Jaksel? Oke, menarik. Kalau Jaksel gimana? Ya style nerdy tapi lebih casual, nerdy tapi lebih bisa orang tahu ini, oh lu anak gaul. Oke, Walaupun oke, nerdy yang cool. oke. Intelek. Kalau karena relate Intelek. sama catur, enggak? Itu gimana? Intelek sih gue ngelihatnya gimana kalau kita membawanya ke tengah-tengah dari yang kesan cupu dan gaul. Dan gaul. Oke. Karena kita image-nya catur, klub catur di sekolah, di kampus, Iya. itu isinya kutu buku. Oke. Kutu buku cupu. Gimana kita menggeser image-nya, oh ini permainan strategi, logik. Lu anak gaul tapi kalau nggak punya brain, nggak ngerti strategic thinking, lu nggak cool. Jadi gimana kita membuat fashionnya nggak cuma lu terkesan intelek tapi juga gaul. Nggak cuma inteleknya tapi juga gaulnya itu ya. Iya. Kayaknya kalau pakai sweater kemeja terus itu kan nggak asik lagi nih. Udah Oh nggak asik nih lagi ya. cupu nih, kutu buku nih. Iya. Gimana bisa membuat itu skena? Gimana bisa membuat itu skena? Iya. Kemeja, celana cut bray, 70. Oke. Who knows? Ya, sebentar. Betul banget. Agree with that. Jadi rock and roll, masuk juga kan? Betul. Jadi possible juga ya nanti kalau misalnya ada catur yang dikombin dengan fashion. Kayak lu tahu fashion blokor gak? Yang dia pakai bajunya itu jersey, bro. Dari jersey terus jeans sama sneaker dia pakai. Biasanya dari brand ternama sih, yang garis-garis itu pakainya. Nah, itu Tadi dari sana. possible aja muncul fashion style yang relate sama catur, ya kan? Kalau misalkan blokor itu kan kayak jersey retro gitu kan, yang mana jersey bola gitu. Iya. Menarik. Tapi kalau menurut lo tadi kalau nggak salah ya lo bilang malah justru kalau pengen bikin fashion di daerah Jaksel atau kayak skena bajunya gitu, berarti nggak yang kayak formal, nggak ngikutin yang kayak formal yang pakai tuxedo atau segala macam, tapi perlu bikin apa ya, fashion tersendiri mungkin ya, kayak lo bilang suit bra segala macam gitu gak? Iya. Ya. Ini beta. Banyak banget yang Gimana caranya catur bisa rock and roll? itu bisa rock and roll. Oke. Menarik.
dari sana sebenarnya buat gue ya ada yang smart gue. Nice, pretty nice. Maksudnya bukan pro player aja. Yang main. Interesting buddy. Kan deh. Itu juga sih sebenarnya. Jadi gue ngerasa Iya, itu iya, iya. kesannya udah capek udah geser nih. Ya. Pretty good. Gesernya bukan ke permainan orang serius, jadi lebih fun. Alright. Gue kan sempat juga chess survive game Tadi gue salah ya. Izin minum dulu ya. Iya. Kopinya mantap. Mantap. Kopinya sangat mantap. Kopinya sangat mantap. Nice. Time up. Masih jalan. Masih jalan sih? Atau habis ya? Habis. Oh iya udah nggak bisa. Nice. Benar. Thank Thank you you. banget. Good game. Time flies. Time flies.
Kita banyak banget ngobrol hari ini. Thank you banget. Mulai dari skena catur. Ngalor ngidul kemana-mana. Waktunya habis. Oke. Kali ini Mas Dolo ngasih gua poin, jadi terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you so much. Thank you banget. Lo udah datang ke sini, men. Ya. Thank you banget. Udah konsisten juga kan, nggak pernah ini alpha ya. Sejauh ini setahu gua ya. Satu kata bro, satu pertanyaan lagi. Menurut lo yang paling identik untuk catur tuh apa ya? Kalau buat gue pribadi boardnya, karena boardnya tuh 64 kotak-kotak dan tanpa board itu kita nggak bisa main catur. Kalau menurut lo yang paling identik dari catur apa? Identik dari catur. Iya, jadi ketika lo lihat, oh ini pasti main catur. Oh ini pasti sesuatu relate sama catur. Apa ya? Lebih relate sama catur ketika ada 2 orang satu meja udah mulai kayak gini. Itu dari jauh Satu meja. walaupun kita nggak kelihatan mejanya, Iya. itu catur. Oke. Masih main catur. Jadi Kemungkinan besar. ketika ngelihat 2 orang saling berhadapan-hadapan kemudian spend waktu dan mikir, kemungkinan besar itu catur. Oke. Thank you so much. Ya. Thank you. Thank you. Bye bye.